Akhirnya ada upgrade tablet Xiaomi yang tahun lalu bikin orang tuh pindah hati dari brand-brand sebelah. Kasih spek kencengnya, fitur yang gak cuma handphone gedein doang, dan sekarang peningkatannya sih ya bikin lu makin yakin buat ambil dan beli tablet ini. Tapi ya emang gue yang sayangkan aja ya, perbisnisan dan perpolitikan di negara berkembang sebelah bukan di sini ya, bikin tablet ini jadi cuma hampir sempurna, belum sesempurna itu. Gimana enggak kalau lu lihat landing page Xiaomi Pad 7 ini tuh ya digabung sama keyboard case yang ada touchpadnya, tapi yang dijual di Indonesia cuma keyboard tanpa touchpadnya. Agak sedih sih memang, tapi gue paham ya, Xiaomi itu sebenarnya pengen bawa ke Indonesia, cuma kalau sampai harga jual aksesoris itu ikutan mahal, ya lebih baik opsi yang ini aja. Tetap bisa dipakai kerja walaupun ya gue iri banget ya nggak bisa cobain fitur kayak di Xiaomi Pad 6s kemarin. Untungnya lagi ya, tabletnya juga udah bagus, jadi ya mau diapain juga ini sebenarnya menarik nih. Tinggal lo aja gimana maksimalin apa yang udah dibawa resmi sama Xiaomi dan pakai buat sehari-hari. Sama di video kali ini pun gue juga mau coba nih bahas fitur-fitur apa aja yang ada di tabletnya. Gue gak akan bahas gimana performance-nya karena gue yakin dari sebuah tablet ini, bahkan bukan dari seri Pro-nya aja, udah berada di level Pro buat lu pakai. Ingat, tablet yang bukan sekedar handphone digedein layar, ya layar yang digedein maksud gue, itu udah menarik banget buat lu beli. So kalau kalian penasaran, stay tune aja, kita bakal bahas dari segi desainnya dulu. Nah soal desain, Xiaomi Pad 7 ini masih cakep dan premium. Bodinya metal unibody, kerasa kokoh saat dipegang dan ketebalannya cuma di 6,2 mm. Tipis banget dan bobotnya sekitar 500 gram aja, jadi nyaman dibawa. Bezelnya di sekeliling layar itu terbilang simetris dan memang masih tebal, tapi gue lebih suka seperti ini daripada bezelless karena akan susah dipegang juga nantinya. Kameranya ada di pojok belakang dengan kamera modul kotak minimalis, ada satu kamera 13 megapiksel plus LED flashnya, cukup buat scan dokumen lah. Di sisi frame belakang terdapat pogo pin ya, konektor untuk keyboard case-nya dan magnet di atasnya untuk nempelin stylusnya. Overall, build quality-nya udah mantap, standar tablet flagship juga, dan warnanya pun juga ada 3 pilihan. Yang pertama ada abu-abu yang kayak gue pakai, biru sama hijau juga. So ya udah sesuaiin aja sama selera lu. Berada di layar, Xiaomi Pad 7 ini jujur bikin betah untuk dilihat ya. Ukurannya 11,2 inci dengan resolusi 3,2K ya, tajam banget untuk ukuran tablet. Panelnya jenis IPS LCD tapi untuk kualitasnya udah tinggi juga. Dan untuk refresh rate-nya udah 144 Hz. Ya. Sorry nih. Animasi scrolling dan juga pen inputnya terasa mulus karena refresh rate-nya juga. Dan buat nonton film, layarnya juga mendukung HDR Pro dan Dolby Vision dengan tingkat maksimalnya itu di 800 nits, yang artinya konten HDR terlihat cukup vivid, warnanya keluar, kontrasnya mantap, bahkan di bawah cahaya terang layarnya masih jelas. Xiaomi juga memperhatikan kenyamanan mata, ada fitur low blue light sama DC dimming untuk mengurangi flicker sama sinar biru, terus ada sertifikasi TUV Rainland buat segala penggunaan lama juga. Dan soal audionya, di sisi tablet ini terpasang quad speaker stereo, speakernya juga udah disetel dengan Dolby Atmos pula, jadi efek suara surround kerasa lebih imersif. Nonton YouTube atau dengerin musik tanpa headset pun jadi asik. Volumenya kencang, bahkan kalau kurang kencang tinggal pakai 200% volume boost ya. Secara keseluruhan ya, layar dan audio Pad 7 ini pun udah aman banget buat hiburan maupun kerja. Ngetik sambil denger musik pun ya, meeting sambil video call atau sekedar streaming film, semuanya didukung ya dengan visual audio yang memanjakan mata. Ngomongin jeroannya, Xiaomi Pad 7 dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Meskipun bukan seri 8 kayak flagshipnya seri Pro kemarin ataupun yang sekarang juga ya, chipnya ini tergolong kelas menengah atas terbaru yang performance-nya udah kencang. Dan gue juga udah pernah jelasin, seri 7 Plus dan 8S itu saudara kembar, cuma beda fiturnya aja. Yang seri 8S ya jelas lebih banyak fitur-fitur flagshipnya. Paling yang ngebedain jelas lagi antara seri Pro-nya itu dia ada di bagian RAM-nya, tapi ini juga udah tergolong sangat cukup, sudah 8GB RAM-nya, jadi ya udah no worries lah dari nge-lag ya. Apalagi storage-nya pun yang dipakai sudah UFS 4.0. Tapi ya udah, gua nggak akan bahas teknis untuk performance-nya lebih jauh karena ya gua akan fokus sejauh apa Xiaomi Pad 7 ini ingin ngebut ya, dan disebut juga sebagai tablet gitu. Nanti kita bahas. Cuma gaming tipis aja ya. Gua cobain Magic Chess Go di tablet ini, yang jelas pastinya lancar karena ini kelasan Mobile Legends juga, dan di tablet ini pun juga masih ada kok gaming mode atau performance mode-nya buat optimalin sistemnya. So ya di game-game lain pun kalian bisa lah manfaatin fitur
fitur ini. Nah, untuk multitasking di Pad 7 juga udah ditopang baterai 8850 mAh yang jumbo ya. Jadi bisa tahan seharian lebih untuk pengguna normal. Ngecasnya cepat juga pakai 45 watt turbo chargingnya si Xiaomi. Yang simpelnya Pad 7 ini udah cukup reliable buat dipakai mobile seharian. Entah buat catat materi kuliah dari pagi sampai sore atau meeting maraton di kantor juga masih bisa. Sekarang sisi software ya. Sisi yang terpenting di pembahasan ini, Xiaomi Pad 7 ya ini udah menggunakan HyperOS 2 dan sudah berbasis Android 15. Kalau kita explore ada fiturnya apa aja yang ada di tablet ini sekarang, yang pertama pasti lo akan lihat Xiaomi nyediain dock aplikasi di bawah layarnya buat menampung shortcut dan recent apps-nya. Jadi pindah aplikasi pun juga bisa dan mode split screen pun juga gampang. Tinggal drag and drop icon aplikasi dari docknya ke samping layar untuk split screen. Buat multitasking HyperOS 7 ini ya, maksud gua HyperOS pada Pad 7 ini mendukung hingga 4 aplikasi bersamaan di satu layar. Kalau kalian kurang ya, mending cobain aja jalanin 4 aplikasi di satu layar. Apakah kalian masih ngerasa kurang atau emang udah kepenuhan di layarnya? Coba aja split screen 2 aplikasi side by side plus buka aplikasi yang lainnya di sebagai floating windows ya. Jadi ini udah bisa lo coba. Navigasi antar aplikasi pun juga udah mulus. Ada gestur kayak swipe garis ya di bawahnya buat panggil dock atau 3 finger swipe buat berganti apps ya. Xiaomi pun juga punya fitur interconnectivity di settingnya. Jadi kalau lo pakai HP Xiaomi juga, tablet ini bisa terhubung buat sinkronisasi. Contohnya, layar handphone bisa ditampilkan di tablet, transfer file di copy paste antar perangkat pun juga lebih gampang, sampai sinkron notifikasi juga bisa. Jadi ekosistem Xiaomi lumayan nyatuin device-nya ya. Mirip pendekatan Apple ya, kayak iPad ke iPhone-nya, nggak sekedar smartphone yang digedein aja. Terus ada juga conference tool, semacam ya sidebar khusus saat meeting atau nonton video, mungkin buat catatan juga atau kontrol cepat juga bisa. Untungnya Xiaomi rajin update kok ya. Dari UI bawaan ini pun juga udah mereka tawarin update sampai 4 tahunan. Kalau fitur AI yang tertanam langsung di sistemnya disebut Xiaomi Hyper AI. Ada apa aja di dalamnya? Yang pertama yang pasti ada personal AI assistant atau Gemini ya, yang jadinya tinggal nanya aja kalau lu bingung. Tinggal tahan tombol power, tinggal ngomong atau ngetik yang lu mau, terus lu tanya aja. Tentunya ini terintegrasi sama Gemini lu versi gratis atau yang pro dia akan menyesuaikan. Yang kedua ada AI summary sama transcription. Itu untuk para pelajar atau profesional, ini lu bisa manfaatin Xiaomi Pad 7 buat punya AI speech recognition juga yang canggih yang bisa otomatis ngubah suara jadi teks. Tapi sepengetahuan gua, lu mesti update OS-nya dulu dan aplikasinya dulu ya setelah unboxing tabletnya. Soalnya secara out of the box fitur ini belum ada dan harus di-update dulu. Kalau mau gambar-gambar sketsa juga sekarang bisa nih langsung ke generate gambarnya via Mi Canvas. Tinggal coret-coret aja gambar sebisa lo, terus ganti toolsnya ke mode AI dan circling aja biar nanti bisa di-generate fotonya. Terus juga ada fitur untuk AI untuk edit foto kayak enhance, expand, erase sama scale replacement. Yang ini beberapa fiturnya ada di smartphone-nya juga ya. Jadi lu bisa gunain di sini pula. Ya nice to have lah buat lu cobain. Tapi kalau kalian pengen rasain produktivitas maksimal di tablet yang biasanya butuh keyboard dan stylus, Xiaomi pun juga udah menyediakannya, tapi dijual terpisah tentunya ya. Pertama ada Xiaomi Focus Keyboard yang ada di sini ya. Untuk Pad 7 ini bukan keyboard tablet biasa, cuma ada keyboard aja ya. Kayak gue bilang di awal ya, sayang sekali itu dia nggak ada touchpadnya, nggak kayak seri global atau kayak ya landing page mereka. Tapi tetap gue appreciate ini terhubung pakai Pogo Pin, jadi nggak perlu pairing lagi ataupun ngecas keyboardnya ya biar harus dipakai gitu ya. Dan juga tanpa latensi karena terhubung secara langsung. Terus di mode tabletnya pun juga keyboardnya akan non-aktif secara otomatis. Ya maksud gue mode tablet kayak begini ya, jadi nggak akan ke asal pencet lagi. Atau kalau lu mau coba Xiaomi Focus Pen-nya juga bisa. Ini stylus yang udah langsung nempel magnet di sisi atas tabletnya buat lu simpen sekaligus ngecas. Latensinya rendah dan pressure-nya itu udah sampai 8192 level juga. Enak buat nulis tangan atau gambar sketsa dan bisa juga buat jadi spotlight saat presentasi, sama ada tombol screenshot di bawahnya juga. Jadi ya gitu sih, lu kombinasiin antara kedua aksesoris ini ya emang bisa ningkatin produktivitas plus kenyamanan lu pakai tabletnya juga. Tapi ya memang gua nggak menyayangkan lagi nih, sekali lagi ya, keyboard covernya bukan yang ada touchpadnya, sama ngambang juga. Kalau bisa keren parah gitu ya. Tapi ya lagi-lagi sih, gua yakin harganya pun akan mahal. Melihat ini aja di harga rupiahnya tabletnya itu udah sedikit naik juga. Jadi ya mungkin kalau lu lagi keluar negeri lihat toko Xiaomi ada jualan keyboard cover yang punya touchpad, mending beli aja biar lebih asik makainya. Tapi ya kalau nggak sempet ya nggak apa-apa, minimal punya keyboard
keyboard covernya dulu ya biar enak dipakainya. Oh ya, lupa juga mention pula di tablet ini pun ada mode workstation ya. Ini juga gue senang pakainya karena untuk app yang kita buka gak otomatis full screen, jadi langsung ke multi window dan masih bisa di adjust juga. So ya bisa buat sering-sering multitasking, ini bisa pakai modenya biar rasa-rasa kayak ya semi laptop gitulah. Tapi sama juga dia itu bisa maksimal di 4 aplikasi sekaligus ya. Terus kalau lu mau pakai tablet ini buat jadi display kedua pun juga tetap bisa karena dia udah mendukung extend sharing display ya. Cuma memang butuh koneksi yang super stabil dan kenceng juga. Tapi sayang pas gua coba resolusinya ini kebatas cuma di Full HD aja dan nggak bisa dipakai untuk touchscreen-nya ya. Tapi ini lumayan lah screen tambahan untuk laptop ataupun komputer kalian. So ya, HyperOS di Xiaomi Pad 7 ini juga udah nggak sekedar bawa smartphone yang digedein aja layarnya, udah banyak fitur-fiturnya dan juga udah bisa ngejadiin tabletnya ini lebih profesional untuk digunakan secara standalone ya, tanpa harus ada handphonenya juga. Dipakai kerja juga asik-asik aja ya. Emang sih dari generasi tahun lalu gua aja udah senang banget sama tabletnya. Jadi harapan gua sih ya tetap nih Xiaomi kalau bisa konsisten aja kayak seperti ini, kasih fitur yang banyak ke tabletnya. Apalagi mereka kan udah pakai spesifikasi yang ngebut juga. So ya harusnya dengan fitur yang banyak pun juga bisa dimaksimalin sama potensi tabletnya juga. Tapi dari semua fitur di atas, jelas Xiaomi Pad 7 ini dibikin fleksibel untuk berbagai tipe pengguna. Siapa aja nih yang bakal cocok pakai tablet ini? Yang paling umum adalah pelajar yang mahasiswa ya. Tablet yang ideal buat lu yang lagi kuliah ataupun sekolah, apalagi sekolahnya itu udah fully paperless ya. Buat bikin paper lu bisa gunain aplikasi Office-nya juga tanpa khawatir tabletnya akan nge-lag. Ya soal internet tinggal hotspot aja lah pakai handphone Xiaomi lu atau pakai wifi public. Kalau untuk pekerja kantor atau profesional sebenarnya juga masih cocok buat kerja remote atau sering-sering meeting ya, lebih asik dipakai untuk presentasi juga hasil kerjaan tanpa perlu bawa device yang berat lagi ya, maksud gue laptop. Plus juga ada fitur AI buat lo pakai meeting tanpa perlu nulis lagi, ini juga lebih cepat lagi buat kerja. Creative Worker juga bisa lo pakai kayak buat gambar-gambar, ngedit video, lancar juga karena udah pakai 7 Plus Gen 3. Dah udah bagus, nggak perlu gue jelasin lagi. Dan tentunya pengguna kasual dan juga keluarga, kalau anak lo rewel kasih nih, enggak maksud gue ya juga mereka ini cocok juga ya karena lu bisa pakai buat nonton sama dengerin lagu, udah top. Gue bisa katakan ini sebuah tablet yang udah serba bisa, tinggal lu consider aja buat Pad 7 Pro-nya kalau kalian butuh yang lebih dan juga budgetnya lebih banyak juga. By the way, untuk koneksinya Xiaomi ini pun juga udah ready Wi-Fi 6E sama Bluetooth 5.4. Jadi buat terhubung secara wireless udah aman, sensor-sensor juga udah komplit, jadi nggak usah khawatir ada yang kurang lagi atau tidak. Dan untuk di bagian utilitasnya, jadi menurut gua ya Xiaomi Pad 7 ini sih bisa dibilang pilihan yang paling tepat lah buat kalian yang lagi cari tablet serbaguna di harga mid range yaitu 5.499.000-an ya, yang bener-bener udah fully fungsional dengan performance yang udah kelas atas berkat si Snapdragon 7 Plus Gen 3 nya ini ya. Layar besar juga ya, berkualitas tinggi lah intinya ya, fitur multitaskingnya udah optimal dan juga ada integrasi AI yang canggih juga. Tablet ini sih udah jelas nggak sekedar dari handphone digedein doang. Ini dari tadi gue ngomong konteksnya HP digedein doang ya. Kekurangannya langsung ya minor seperti keyboardnya aja tanpa touchpad, memang agak disayangkan buat pengguna Indonesia. Tapi ya untungnya tetap ada opsi baru ataupun opsi lain buat lu gunain keyboardnya sampai pakai tablet ini ya. Jadi tetap maksimal. Jadi ya mau dibilang tablet ini ada minus ya enggak juga sebenarnya di harga segini. Malah jadinya gue kayak cari-cari masalah aja. Angkat kenapa nggak ada touchpadnya terus, nggak perlu ngecas ya, juga langsung connect gitu ya. Sama kayak stylusnya pun juga ya tinggal tempel pun ya, ini gue udah bagus banget ya, ngecas langsung bahkan ya. Ya jadi gue udah bisa merekomendasikan lah sama kalian sama tablet ini. Kira-kira menurut kalian gimana sama tablet Xiaomi Pad 7 sekarang? Kira-kira udah ada yang beli atau belum? Bagus atau tidak? Coba aja diskusi di kolom komentar. Jadi mungkin aja video gue dari Xiaomi Pad 7 ya. Ini adalah fitur yang banyak juga di sebuah tablet. Jadi kalau kalian suka komplain gue nge-review bang, kok nggak bahas review tablet ini, udah nggak perlu teknisnya lagi karena gue yakin ini kencang ya. Kalau lo pengen ya silahkan aja ntar gue buatin video singkat. Jadi yaudah, kalau kalian mau beli langsung aja cek YouTube Shopping ataupun cek deskripsi, dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Twitter, Facebook, Discord yang semua ada di deskripsi. Sampai jumpa di video nanti selanjutnya. Bye.